Hai, Yang Mulia, darah tinggi bukan hanya soal usia, tetapi soal gaya hidup. Apakah kalian sudah mengambil langkah untuk kesehatan kalian? Tonton video ini sampai selesai, karena di episode kali ini, aku akan membahas tuntas mengenai darah tinggi. Salam sehat dari Alzan, selamat menyaksikan. Apa itu darah tinggi? Darah tinggi, atau biasa dikenal dengan hipertensi, adalah suatu kondisi di mana tekanan darah di dalam arteri terus mengalami kenaikan hingga di ambang batas normal. Kayak orang yang udah di atas, kadang lupa sama yang di bawah. Cara mengukurnya terbagi dalam dua angka. Yang pertama yaitu sistolik atau angka atas, yaitu saat tekanan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu diastolik atau angka bawah, yaitu saat tekanan jantung sedang beristirahat di antara dua denyutan. Sebelum kita lebih lanjut, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe di bawah ya. Karena ketika kalian subscribe dan menyalakan tombol notifikasi, di setiap harinya kalian akan selalu teredukasi. Jangan lupa share video ini seluas-luasnya. Tebarkan manfaat dimanapun kalian berada. Kalian pun bisa menanyakan berbagai hal di kolom komentar. Jika kalian punya pertanyaan, langsung tulis kolom komentar ya. Oke, di sini aku akan memberikan rumus dasar yang mesti kalian hafal, agar kalian lebih memahami tekanan darah kalian. Untuk tekanan darah normal, kurang dari 120/80 mmHg. Apa itu mmHg? Satuan untuk mengukur tekanan darah. Setelah kalian mengetahui tekanan darah normal, ada tekanan darah pra-hipertensi, yaitu 120/139/80 hingga 90 mmHg. Nah, apabila tensi kalian sudah menyentuh angka berikut, maka mulai antisipasi. Tekanan darah yang terakhir yaitu hipertensi. Lebih dari 190/90 mmHg. Ketika tensi kita sudah menunjukkan angka demikian, maka waktunya kalian untuk berobat. Adapun penyebab kenapa seseorang dapat terjangkit oleh hipertensi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaya hidup tidak sehat. Kayak gimana sih gaya hidup yang nggak sehat? Yang pertama yaitu kelebihan kadar garam dan lemak. Lemak di sini yaitu lemak jenuh dan lemak trans ya. Kemudian kurangnya aktivitas fisik alias mageran. Siapa hayu? Dan yang terakhir yaitu kelebihan kadar alkohol dan paparan asap rokok. Nah, kemudian hal lain yang harus kamu ketahui selain faktor penyebab, ada juga faktor medis. Yang pertama yaitu hipertensi primer. Adapun penyebabnya sendiri itu kurang pasti. Seringkali karena faktor U, bukan uang ya, usia dan genetik. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi yang diakibatkan oleh berkunjungnya penyakit lain, seperti gangguan ginjal, diabetes, dan gangguan hormon. Berikutnya, faktor pendukung atau tambahan yang kalian juga harus tahu. Yang pertama yaitu faktor usia. Biasanya hipertensi itu terjadi ketika seseorang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas. Yang kedua, obesitas. Kita disclaimer dulu ya. Di sini aku tidak ingin memframing, menjudging, atau body shaming kepada siapapun di luar sana yang memiliki berat badan berlebih. Tetapi fakta dan datanya yang telah terbukti secara empiris menyatakan bahwa seseorang yang kelebihan berat badan sangat berpotensi untuk terkena hipertensi. Yang ketiga, stres berlebih.
hati-hati dengan tingkat stres, karena itu juga dapat memicu tekanan darah tinggi. Nah, yang terakhir yaitu riwayat keluarga yang memiliki riwayat darah tinggi. Itu biasanya akan lebih berpotensi untuk menciptakan lingkaran hipertensi. Kemudian gejala apa yang akan muncul ketika seseorang terkena tekanan darah tinggi? Sebelumnya kalian harus pahami ya, bahwa darah tinggi itu punya julukan lain. Ada yang tahu julukannya apa? Ya, silent killer. Dikarenakan tekanan darah yang tinggi biasanya tidak menunjukkan gejala tertentu, sehingga tanpa disadari terjadi komplikasi yang serius. Yang pertama yaitu sakit di area kepala, rasanya seperti ditekan. Yang kedua, pusing atau lemas. Ini bisa mengindikasikan adanya hipertensi atau hipotensi. Kemudian penglihatan kabur, mendadak penglihatan tidak jelas. Ya, walaupun sudah dikasih uang 270 triliun, tetap si mata tuh belum bisa mengidentifikasi ini tuh uang apa janji manis. Yang terakhir yaitu sesak nafas atau sakit di area dada. Sakitnya tuh di sini. Nah Kang, risiko apa sih yang akan terjadi kalau kita menyepelekan penyakit yang satu ini? Pertanyaan bodoh. Sudah sangat jelas ketika penyakit yang satu ini disepelekan, maka risiko yang terjadi akan sangat fatal. Di antaranya serangan jantung. Tekanan darah yang tinggi memaksa jantung bekerja lebih keras, yang dapat menyebabkan gagal jantung. Itu kenapa penyakit jantung menjadi penyakit nomor 1 paling membunuh di dunia. Dan salah satu penyebab utamanya adalah hipertensi. Yang kedua, stroke. Akhir-akhir ini aku lagi banyak banget nih nanganin kasus stroke. Darah tinggi menyebabkan risiko pecahnya pembuluh darah di otak. Sebelum itu terjadi, mohon untuk antisipasi dari sekarang. Karena kalau udah stroke, susah sembuhnya. Berikutnya ada gagal ginjal. Kerusakan pembuluh darah kecil di ginjal dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Yang terakhir yaitu gangguan penglihatan. Hipertensi dapat merusak pembuluh darah retina. Nah, terus solusinya apa dong? Solusi atau cara mencegah penyakit yang satu ini, dengerin dan amalkan. Yang pertama, ubah pola makan. Ini anjuran dari praktisi medis manapun, baik modern ataupun konvensional. Ujung-ujungnya ke pola makan. Mau diikutin silahkan, enggak juga jangan ngeluh. Yang pertama, kurangi asupan garam. Sebisa mungkin kurang dari 1 sendok teh per hari. Udah asin-asin tim mah pangsetnya. Oke. Yang kedua, konsumsi makan makanan yang sehat. Dari mulai buah-buahan, sayur-sayuran, protein, daging-dagingan, lemak sehat, itu harus mulai kalian konsumsi. Nah, yang terakhir, batasi asupan lemak, yaitu lemak jenuh dan lemak trans. Tips berikutnya untuk mencegah hipertensi, yaitu dengan olahraga rutin. Untuk kalian yang punya kesibukan di luar sana, bisa setiap weekend tuh kalian jalan-jalan ya pagi-pagi, kemudian meditasi, yoga, pernafasan, itu rekomen banget. Dan berenang. Selain sunnah, itu juga dapat menurunkan risiko darah tinggi. Kemudian, pengendalian stres ya. Jadi kalian harus kelola tingkat stres kalian. Tips berikutnya, hindari kebiasaan buruk seperti minum minuman beralkohol. Kenapa dilarang? Karena ada dampak medis yang sangat berpotensi merusak masa depan kalian. Kemudian, paparan asap rokok dan juga polusi. Itu mengapa di kota-kota besar penyakit utama masyarakat di sana yaitu hipertensi. Tips berikutnya, kalian pun juga dapat mengkonsumsi herbal, baik itu rimpang ataupun rempah ya. Baik itu dengan cara direbus atau diinfuse ya. Itu amat sangat membantu untuk pencegahan bahkan pengobatan tanpa efek samping. Terakhir, terapi ya. Kalian pun dapat melakukan langkah preventif dengan melakukan
terapi secara rutin, baik dengan media akupuntur, akupressure, bekam atau hijama, totok refleksi, dan lain sebagainya yang bisa kalian temukan di sini. Silahkan chat nomor admin untuk dapat informasi lebih lanjut, plus yang mau konsultasi dan booking, kalian bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke, sekarang mari kita simpulkan. Darah tinggi adalah kondisi yang sering disepelekan. Why? Because penyakit yang satu ini tidak memberikan gejala secara langsung. Akan tetapi, memiliki risiko yang sangat berbahaya bagi masa depanmu. Kuncinya hanya satu. Mana lagi lupa nyimpen? Yaitu ada di perbaikan pola hidup sehat seperti yang selalu aku gaungkan sebagai pesan edukasi untuk semua yang menyaksikan. Maka dari itu, untuk menambah motivasi setelah teredukasi oleh beberapa materi yang aku sampaikan, sekarang waktunya aku akan melanjutkan challenge Break the Limit, yaitu dengan 100 kali push up, 100 kali crunch, dan 100 kali squat selama 100 hari tanpa non-stop. Semoga tantangan ini memberikan motivasi lebih untuk kalian yang menyaksikan agar lebih tersadar bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Tanpa tunggu lama lagi, let's go!